Masih terus berlanjut ribut-ribut soal kenaikan pajak bumi bangunan di Pati sebesar 250%. Di media sosial, warga mulai membagikan bukti tagihan PBBP 2 yang akan segera jatuh tempo. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Kini, gelombang protes pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan Pati yang naik 250% juga ramai jadi curhatan di media sosial. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Semuanya kembali lagi di podcast Didik Bangsa. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang hak asasi manusia dan demokrasi sendiri. Nah, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Mbak Alexa Hilary di sini. Halo. Nah, sekali ya Alexa, pada siang hari ini bisa ngobrol-ngobrol tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Benar. Sebelum kita lanjut ke materi, bolehkah perkenalan dulu Mbak Alexa? Oke. Halo semuanya, nama saya Alexa dari Jazmira Madani. Bisa dipanggil Alexa saja. Kali ini saya sedang menempuh pendidikan semester 1 PGSD dan sekarang sedang ada di semester 3 mau ke semester 4 ini. Iya, benar sekali ya. Terima kasih. Nah, kan tadi kita udah melihat tentang video beberapa waktu lalu tentang demo di sebuah kabupaten Pati. Miris banget ya. Demo tersebut terjadi karena protes masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan yang dinilai memberatkan masyarakat. Nah, bahkan masyarakat sendiri itu menuntut bahwa Bupati Sudewo tersebut untuk diturunkan karena tidak transparan dan juga tidak melibatkan masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Mbak Alexa sendiri, apa sih pengertian HAM tersebut? Nah, untuk pengertian HAM itu HAM itu hak asasi manusia ya. Dan itu sebenarnya kita lahir, kita lahir nih dari kita. Kita tuh udah punya HAM, hak asasi manusia sendiri. Jadi kita tuh sudah punya hak untuk hidup, hak untuk pendidikan dan hak untuk merasa aman dan hak yang lain. Jadi HAM sendiri itu semua manusia itu dapat HAM. Berarti dari lahir pun kita udah dapat HAM itu sendiri ya? Benar banget. Nah, kalau tadi kan tentang HAM, nah HAM itu tuh penting banget sih buat bernegara kan ya? Benar. Nah, apa pentingnya HAM untuk bernegara? Gini, nah HAM sendiri kan hak asasi manusia yang semua orang punya. Nah, kita sebagai manusia tuh juga harus menghormati hak orang lain. Jadi kita menghormati hak orang lain dan orang lain juga menghormati hak kita. Jadi itu seperti timbal balik lah. Dengan itu kita tuh merasa aman, jadi merasa aman dan tidak kayak ketakutan akan ini besok bisa hidup atau tidak. Karena itu sudah ada hak-hak yang ada dari diri kita. Jadi dari negara pun melindungi hak kita. Gitu. Nah, lalu dalam HAM sendiri, siapa sih yang menjaga HAM dalam bernegara itu? Nah, kalau untuk itu kedua belah pihak ya, dari negara ataupun masyarakatnya. Nah, kalau misalnya negara ini acuh terhadap HAM masyarakatnya, itu pun juga akan menjadi kerusakan besar. Karena kalau misalnya rakyat sendiri tidak memiliki HAM, itu pun negara akan seperti hancur dan itu tuh tidak berguna, tidak ada potensi sama sekali. Jadi HAM itu sangat penting sekali. Kan tadi kita udah bahas tentang HAM. Nah, kita akan bahas tentang demokrasi. Oke. Jadi demokrasi itu kan sangat penting sekali. Nah, menurut Mbak Alexa, demokrasi sendiri itu seperti apa? Nah, demokrasi sendiri itu aksi dari HAM. Karena gini, HAM itu pondasinya. Nah, demokrasi sendiri itu aksinya. Kan kita memiliki hak-hak nih. Nah, kita pun juga memiliki kewajiban untuk merealisasikan, memperjuangkan hak kita dengan melakukan demokrasi. Gitu. Jadi seperti yang demo kemarin yang itu demokrasi. Nah, itu tuh seperti kita sebagai masyarakat tuh memperjuangkan hak kita.
Nah kan kita juga kan tadi bahas tentang kita kan sebagai rakyat. Iya benar. Peran rakyat dalam demokrasi sendiri itu seperti apa? Nah, untuk peran rakyat untuk demokrasi ya, itu tuh benar-benar besar banget karena bisa kita lihat dari berita tadi dan juga berita-berita bulan-bulan kebelakang itu kan banyak nih masyarakat, mahasiswa, masyarakat, buruh itu tuh melakukan banyak sekali demokrasi karena ada putusan politik yang sekiranya tuh tidak menguntungkan rakyat nih, hanya menguntungkan beberapa pihak saja ya. Nah itu tuh kita sebagai masyarakat itu memperjuangkan hak kita karena negara itu kan melindungi hak rakyatnya. Nah rakyat itu wajib untuk memperjuangkannya juga. Dan itu tuh sebagai seperti realisasi HAM sendiri. Jadi dari rakyat untuk rakyat kemudian. Benar banget, dari rakyat untuk rakyat sendiri. Karena kalau dia seperti itu tuh pemerintah akan dibutakan oleh kekuasaan. Kita harus akan tahu. Kita kan nggak boleh nih membiarkan hal itu terjadi. Nah, kita sebagai negara demokrasi harus melakukan hal tersebut. Seperti itu. Nah, kan dan demokrasi itu kan saling berkaitan. Nah, apakah itu saling mendukung atau justru sebaliknya berbalik? Pastinya itu dua itu saling mendukung dan saling berkaitan. Karena yang tadi saya bilang, HAM itu fondasinya dan demokrasi itu merealisasikannya. Karena kalau misalnya kita hanya kayak tidak memiliki hak-hak, tapi kita pengen demo nih, kita mau demo apa? Karena kita kan tidak memiliki hak tersebut, jadi kayak tidak ada gunanya gitu, dan kosong. Jadi bisa dibilang bahwa demokrasi tanpa HAM itu tidak akan menjadi demokrasi itu sendiri ya? Benar sekali. Nah, apa sih contoh peran HAM dalam memastikan demokrasi tersebut tetap berjalan dengan lancar? Nah, HAM sendiri itu memastikan kalau misalnya kita tuh mempunyai hak-hak sewaktu kita lahir. Kan manusia kan biasanya lupa, khususnya mungkin masyarakat-masyarakat yang apa ya, seperti pendidikannya tertinggal kan kayak pasti tidak tahu nih, mungkin tidak tahu kalau mereka tuh sewaktu mereka lahir tuh mereka tuh punya hak-hak yang wajib negara lindungi. Nah seperti itu contohnya. Nah di sisi lain apa sih peran demokrasi dalam menjaga HAM itu sendiri? Nah peran demokrasi untuk menjaga hak-hak itu sendiri itu untuk merealisasikan sekali lagi. Kalau misalnya kita kan punya hak doang nih, tanpa aksi, tanpa menunjukkan kepada negara kalau misalnya kita tuh memperjuangkan hak kita hanya memiliki haknya saja dan tidak melakukan aksinya untuk mendapatkan hak tersebut kan ya percuma saja, itu hanya omong kosong. Nah jadi itu. Jadi kan tadi kan kita sudah membahas tentang demo-demo yang demonstrasi beberapa waktu lalu. Kalau idealnya negara kalau terjadi demonstrasi itu harus gimana kan? Negara kalau misalnya terjadi demonstrasi seperti bulan kemarin ya, menurut saya hal ini demokrasi tentunya tuh bisa banget kalau dilakukan tanpa ada kekerasan. Kan bisa kita lihat di bulan-bulan lalu di media ataupun di media televisi ataupun media sosial kan banyak nih kayak misalnya kerusakan fasilitas atau apa, itu tuh sebenarnya tuh tidak perlu terjadi. Mungkin kan itu juga amarah dari masyarakat karena kita sebagai negara demokrasi, tapi itu pemerintah tuh tidak menunjukkan kalau kita tuh negara demokrasi gitu. Jadi itu suara mereka tuh seperti tidak didengar gitu. Iya seperti didengar. Nah itu tuh apa ya? Sebenarnya perlu kedua belah pihaknya ya. Negara juga harus kayak tahu lah kalau misalnya negara kita tuh demokrasi harus mendengarkan rakyat dan rakyat juga seharusnya tidak terlalu megah. Nah untuk selanjutnya ya, saya juga pernah dengar berita ya di suatu daerah itu wali kotanya, iya itu turun langsung dan berdiskusi dengan warganya agar masalahnya tuh kayak selesai dengan kepala dingin gitu. Jadi negara mendengarkan rakyat dan rakyat mengajukan aspirasinya. Jadi masalahnya tuh selesai dengan tanpa kekerasan gitu. Iya. Kalau misalnya dilakukan dengan membakar
stasiun atau membakar gedung gitu kan, ada masalah besar lagi nih, misalnya gedungnya hancur, nanti malah Harus bangun gedung dia harus lagi bangun ya. gedung lagi dan uangnya kan juga dari uang pajak rakyat. Iya. Gitu. Nah itu menimbulkan masalah baru lagi. Tuh. Nah, terus Mbak Aleksa sendiri harapan untuk kedepannya seperti apa agar hak asasi manusia dan demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar? Lagi negara harus tahu kalau kita itu negara demokrasi, dan ini hal yang sangat wajar kalau misalnya rakyat itu tidak setuju dengan beberapa keputusan politik, karena mungkin rakyat merasa kalau itu tidak menguntungkan mereka, karena kan kita kan punya Dewan Perwakilan Rakyat nih, nah kan harusnya kan punya rakyat, tapi seperti yang kita baca atau mendengar malah sebaliknya gitu. Nah itu juga harus diperbaiki, dan begitu juga dengan rakyat, negara harus berubah kayak menjadi baik, rakyat juga harus menjadi baik gitu loh, tanpa kekerasan atau apa. Jadi masyarakat tahu apa yang diaspirasikan dan negara seperti mendukung gitu loh aspirasinya untuk kita bersama. Berarti tadi demonstrasi harus ada aspirasinya ya? Setuju. Oke. Wah, pembahasan ini sangat menarik menurut saya. Terima kasih Mbak Aleksa telah datang ke podcast. Oke teman-teman, cukup sekian dari podcast kali ini. Semoga yang tadi kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya dan Mbak Aleksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.